Halo pemirsa, senang sekali kita bisa bertemu kembali di Reportase Weekend dari studio kami di Washington DC. Bersama saya Ian Umar dan Aryatno Budianto. Apa kabar pemirsa? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan semua rencana berjalan dengan lancar di akhir pekan ini. Ian, baru-baru ini ada berita yang sangat mengenaskan ya dari negara bagian California, yaitu adanya kebakaran massal yang terjadi di sana. Ya, situasinya memang sangat memprihatinkan pemirsa karena banyak sekali rumah-rumah yang terbakar dan wilayahnya juga sangat luas, tidak hanya hutan, tidak hanya lahan, tapi rumah-rumah penduduk situasinya. Dan VOA Indonesia juga mengikuti berita ini dan melacak diaspora-diaspora Indonesia yang tinggal di sana di Amerika. Dan tentunya beritanya juga ada di Reportase Weekend seperti liputan-liputan berikut ini. Titik-titik api di Los Angeles menyebar di perpara angin kencang. Lautan api membakar tak hanya hutan dan lahan, tapi juga rumah dan tempat usaha. Sejumlah diaspora Indonesia yang terdampak langsung harus mengungsi dan mengalihkan pekerjaan mereka. Di kota New York, warga menemukan cara kreatif untuk mengungkapkan emosi mereka. Sebuah proyek seni publik bernama Subway Therapy mengundang orang untuk berbagi harapan, frustrasi, dan refleksi diri di stasiun kereta bawah tanah. Ada sekitar 17% lansia usia di atas 65 tahun yang sudah pensiun di Amerika. Kebanyakan hidup terpisah dari anak dan keluarga. Hanya 15 hingga 20% yang tinggal bersama anak. Bagaimana juga dengan diaspora Indonesia yang memiliki latar belakang budaya dan kebiasaan berbeda? Pemirsa, wilayah di New York City terbagi kepada 5 bagian, yaitu The Bronx, Brooklyn, Queens, Manhattan, dan juga Staten Island. Dan yang paling padat penduduknya di sana adalah wilayah Manhattan, yaitu sekitar 28.000 penduduknya di 1 kilometer persegi. Waduh, kebayang ya stresnya seperti apa? Iya, betul. Karena memang orang misalnya mereka tinggal di Staten Island atau misalnya tinggal di Brooklyn, mereka datang bekerja di kota New York. Jadi ini semacam Jakarta lah ya, dengan Jabodetabek ya, daerah sekitarnya. Nah, jadi seperti yang Ian bilang tadi, kebayang bagaimana hiruk pikuk dan bagaimana ramenya dan bagaimana stresnya di sana. Tapi ada sebuah program yang cukup unik pemirsa, yaitu Subway Therapy, di mana orang diajak untuk meluapkan emosi mereka, meluapkan perasaan mereka baik senang maupun frustrasi di stasiun kereta bawah tanah. Dengan kerumunan orang, musisi, dan kereta yang bergerak cepat, kereta bawah tanah kota New York bisa membuat orang merasa kewalahan. Tetapi sekarang juga merupakan tempat warga menemukan inspirasi dan berbagi perasaan terdalam mereka. We all need to work together to make the world a better place if we want that. Matthew Chavez adalah penggagas Subway Therapy, sebuah proyek seni yang mengundang orang untuk menuliskan pikiran dan perasaan mereka dekat Union Square, menciptakan kolase harapan, frustrasi, dan refleksi. People are talking about world politics, people are talking about other topics. However, most of the notes are supportive, they're loving, they're people telling each other to have a great day or that their life is going to be okay. They also talk a lot about what people are experiencing right now in terms of someone just losing their job or someone about to have a baby or get married. I think writing is a very, very good thing for people. Warga pun merespon dengan positif. It's one of these things, just like really, brings people together. We can like share their thoughts anonymously. At the same time, it's kind of like, we always know, there are a lot of people out there that feel the same way that you feel. I just got laid off, and I'm actually not worried. I'm excited to pursue my art. Thinking about my book and this surprise I am going to that I don't know about. Chavez berkolaborasi dengan terapis Dina Ismail dalam menjalankan program bernama Listening Lab. Dina mencatat berbagai topik yang ditempel oleh orang-orang. If you come across here, you'll see things about the election. You'll see things about world issues, whether it goes from Israel-Palestine to Ukraine-Russia,
to climate justice, or talking about a viral hippopotamus that has gone all over the internet, right? And so it's a wide range, it's whatever is on people's minds. Subway Therapy menarik perhatian pembuat sketsa perkotaan terkenal Kathy Gulota yang membuat sketsa ini. This is just such a wonderful installation. Country's very divisive right now, and it's a time when we need something like this to get out our feelings and be with others. Chavez mengatakan bahwa ribuan catatan yang telah dikumpulkan akan diteruskan ke New York Historical Society. Nah, ini bukan proyek seni pertama kalinya oleh Chavez sebenarnya, pemirsa. Pada tahun 2016 misalnya, pasca pemilu Presiden Amerika Serikat, Chavez pergi ke stasiun kereta Subway atau kereta bawah tanah dan berbicara dengan banyak orang asing di sana. Saking banyaknya orang-orang yang ingin berbicara kepada Chavez, ia harus mencatatnya dengan pena dan secari kertas yang kemudian ia tempel. Terciptalah proyek seni ini. Demikian laporan saya Randy Caksa dari New York City dan juga tim VOA. Wah Ian, tadi caranya tuh cukup unik. Memang di kota New York yang serba terburu-buru, orang diajak untuk stop sejenak ya, terus abis itu kembali ke diri sendiri. Tapi kalau saya sih terus terang nanti tambah stres kalau misalnya diajak ngomong kayak gitu, apalagi kalau misalnya saya udah telat, pemirsa. Kebayang kan, memang New York itu orang-orangnya sangat cuek dan cepat sekali dan nggak peduli dengan orang-orang sekitarnya. Itu tantangan banget ya buat mereka untuk project ini. Berhenti dengan mereka dan ngobrol sebentar. Pemirsa, masih banyak liputan lainnya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Reportase Weekend. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Reportase Weekend dari studio VOA di Washington DC. Kabar duka berlangsung di California, tepatnya di wilayah Los Angeles dan sekitarnya dengan kebakaran hebat yang melanda. Kerugian diperkirakan mencapai sekitar 1.500 miliar dolar atau sekitar 2.500 triliun rupiah. Ya, ini pelik sekali problemnya pemirsa, karena titik-titik api itu menyebar sangat cepat, tidak hanya di daerah hutan dan juga lahan, tapi juga perumahan, dan dipengaruhi juga oleh angin-angin kencang. Dan VOA melacak berbagai diaspora Indonesia tinggal di wilayah California dan Los Angeles ini, di tengah-tengah kebakaran hutannya. Bagaimana kondisi mereka dan tanggapan mereka dan harapan mereka, kita lihat dalam liputan berikut. Terus kalau di LA kan memang udah biasa banget brush fire. Jadi tuh udah kayak kebiasaan lah cek gitu loh, pakai apps sama cek-cek sosial media. Terus aku lihat temenku, dia ada post, this is view from my balcony gitu. Udah gitu, terus aku keluar rumah juga udah kelihatan di situ merah langitnya gitu loh. Mika Cahyadi tinggal di area dengan label zona 2, di mana potensi kebakaran mencapai 30 meter dan warga diharapkan untuk bersiap evakuasi. Rasa nggak tenang sih, sama udah lihat-lihat sosial media kan kayaknya udah makin gede gitu. Kayak temanku juga kasih tahu kalau nggak keluar sekarang kayaknya nanti takut terjebak gitu. Kayak yang di Malibu kan orang-orang pada terjebak yang tinggalin mobilnya rame-rame itu. Walaupun belum ada warning, jadi udah mulai evakuate juga. Sementara Dewi Rusmiati yang bekerja sebagai manajer properti di wilayah Beverly Hills memastikan keselamatan pekerjanya di kawasan sekitar titik api. Mulai dari hari Selasa itu sudah tidak ada employee sama sekali. Even kita udah meliburkan security, kita punya chicken farm, kita mesti selamatkan ayam-ayam yang ada di properti. Kebakaran yang menyebar di beberapa titik di Los Angeles menyapu wilayah sekitar 117 km persegi dan mengaktifkan perintah evakuasi ke sekitar 180.000 warga, menurut pemerintah lokal. Ribuan gedung terbakar dan puluhan ribu terancam di jalur api yang meliputi Malibu hingga Santa Monica. Tak hanya rumah pesohor yang dilalap api, dari pantauan VOA, tempat tinggal dan tempat usaha sejumlah diaspora Indonesia juga jadi korban kebakaran.
Konsulat Jenderal Republik Indonesia Wilayah Kerja Los Angeles belum mendata jumlah WNI yang terdampak kebakaran ini. KJRI telah mengeluarkan imbauan lewat media sosial. Kami lebih menyarankan untuk memasuki shelter yang sudah disediakan oleh pemerintah setempat. Fasilitas mereka tentunya akan lebih lengkap. Kemudian mereka bisa mendata siapa saja yang memerlukan bantuan dan juga sekaligus mendapatkan fasilitas dari pemerintah setempat. KJRI juga siap memfasilitasi bantuan untuk mengurus dokumen yang hilang akibat kebakaran ini. Perubahan iklim memperpanjang musim kebakaran di California. Ini diakibatkan oleh kondisi vegetasi yang secara umum menjadi lebih kering, menurut ahli manajemen penanggulangan kebakaran. Maybe a bigger grass crop because of a wetter year. On the other hand, you also have compounding drought conditions, which has been increasingly a factor across the state of California over the last few decades. Sementara cuaca ekstrim juga bisa dirasakan di tengah dan pantai timur Amerika Serikat. Badai musim dingin Blair yang mengikuti salah satu tahun terpanas yang pernah tercatat. Riset menunjukkan perubahan iklim atau climate change meningkatkan kemungkinan udara dingin kawasan kutub utara keluar dari jalur sirkulasi dari bagian utara bumi menuju ke selatan dan membawa suhu dingin ke garis lintang yang lebih rendah seperti di kawasan Amerika Serikat. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Ya pemirsa, seperti yang diberitakan, tidak sedikit juga selebriti dan artis yang rumahnya terdampak. Misalnya Paris Hilton, Billy Crystal, Adam Brody, dan masih banyak puluhan lainnya. Dan ngomong-ngomong soal artis, selebriti, ada kabar terkini apa dari dunia entertainment, Ian? Ya tentunya dari dunia entertainment banyak sekali yang bisa disampaikan oleh Gandhira Pratama hanya di VOA Entertainment Update. Hey guys, welcome to VOA Entertainment Update, your one-stop shop for everything pop. Guys, sebagai diaspora Indonesia di Amerika, saya sering mengalami culture shock di mana saya tidak terbiasa dengan budaya atau tata krama di sini. Nah, pengalaman imigran Indonesia seperti ini adalah tema utama di film pendek Nick Hartanto, yaitu seorang sinias Indonesia yang tinggal di New York. Check out exclusive interview VOA bersama Nick. Oke, itu dia filmmaker kita kali ini, Nick Hartanto. How are you, man? I'm good. How are you? Good. So, how did you start with this Daily City? Daily City. I've seen your movie, man. Can you tell me a little bit about your movie, though? Yes. So I was born in Surabaya, and I came over here when I was young, and my family moved to Daly City, which is a town that is bordering San Francisco. And so a lot of my work as a filmmaker has always been based on my personal experiences. And so I don't know if everybody knows what a potluck is, but a potluck is when someone has a party and then they invite all the guests to bring something that they cook themselves. And so my mother was, she was really busy. We just moved to this country. She was working her butt off, and she didn't have time to cook. So she went to a Chinese restaurant and just bought this, like Cantonese-style chicken, that hangs in the window. And roasted chicken, right? Yeah, roasted chicken. And she told me, as a little boy, we're gonna pretend that I cooked this. And when they saw the dish, they all thought, oh my, this must be a traditional Indonesian dish. And my mother let them believe that. But this is a story that my family loves to tell, we find it hilarious. But as I grew older, as I became a storyteller, I realized that it had a lot more depth to it than I had realized. To me, it explores themes that I love to explore in my work, themes of exoticism, themes of the model minority myth. And I really wanted to kind of capture this feeling that new immigrants have in this country of wanting to survive, wanting to succeed, wanting to adapt, to assimilate, and kind of the cost of that. Guys, inget dong Squid Game, yaitu TV show Netflix yang paling sering ditonton di tahun 2021. Nah, sekarang udah ada sequelnya yo. Kira-kira season 2 sebagus season 1 nggak ya? 많은 사람들이
보통 시즌 1을 넘어서는 시즌 2가 없을 거라고 많이들 그렇게 생각하실 텐데 저는 처음 시즌 2의 대본을 받아보고 이건 분명히 예외가 있겠구나라는 생각을 했을 정도로 정말 너무나 탄탄한 드라마이고 또 굉장히 또 놀라운 반전들이 있고. Itulah menurut aktor Lee Byung-hun yang hadir di premiere Squid Game Season 2 bersama aktor dan aktris lawan mainnya, termasuk bintang Lee Jung-jae yang berkata bahwa karakternya mengalami perubahan yang drastis. 시즌 1의 어떤 그런 유쾌하고 그 다음에 긍정적인 그런 인물이었다면은 아주 충격적인 어떤 그런 상황을 나와서 시즌 2에서는 그러한 게임을 만든 사람들을 처단하고 또 복수하려고 하는 그런 의지를 갖는 그런 남자이기 때문에 Dia juga berkata dia sangat bersyukur bisa terlibat dengan franchise Squid Game ini yang menjadi film berbahasa non-Inggris pertama untuk merebut penghargaan Emmy kategori Outstanding Directing for a Drama Series serta Best Actor in a Drama untuk Lee Jung-jae. 저라는 배우를 세계에 알릴 수 있었던 그런 터닝 포인트가 굉장히 컸던 그런 작품이고 그리고 또 그럼으로써 또 스타워즈라는 작품도 하게 됐고 또 이번 또 시즌 2를 통해서 또 세계의 많은 시청자분들과 이제 만나게 될 텐데. Yang luar biasa walaupun Squid Game Season 2 baru bisa ditonton tanggal 26 Desember 2024 tapi sudah menerima nominasi for Golden Globe. Wah, luar biasa ya. Oke, sekian dulu dari VOA Entertainment Update. Saya Gandhira Pratama signing out dari studio VOA di Washington DC. I'll see you next time. Peace. Terima kasih Gandhira atas berita-berita terupdate dari dunia entertainment. Ya, dan sekarang kita istirahat lagi ya pemirsa, tapi jangan kemana-mana karena sehabis ini akan ada sebuah liputan menarik tentang bagaimana menjadi tua di Amerika lewat perspektif seorang diaspora Indonesia. Stay tune di Reportase Weekend. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend dari studio kami di Washington, D.C. Di Amerika Serikat ada sekitar 17% warga lansia yang di atas usia 65 tahun. Dan hanya sekitar 15 hingga 20% dari para lansia ini yang tinggal bersama keluarga mereka. Dan kehidupannya mereka di sini ternyata agak berbeda dengan situasi di Indonesia. Betul. Ya. Kalau di Amerika Serikat itu biasanya warga lansia memilih untuk tinggal tidak bersama dengan anak dan keluarganya mereka. Mungkin di geria lansia atau yang di Amerika Serikat disebut sebagai senior living. Nah, tapi bagaimana dengan diaspora Indonesia yang punya budaya yang berbeda dari warga Amerika Serikat? Kehidupan seperti apa yang dipilih saat mereka menjadi seorang lansia? Kita ikuti liputannya berikut ini. Itu kan bagus kalau ditendang untuk telepon. Jadi ini itu. Iya, kan lucu. Usianya sudah 81 tahun, tapi Indradi Partowardoyo masih aktif melakukan kegiatan pertukangan di basement rumah anaknya di Silver Spring, Maryland. Jadi dulu tuh saya di Indonesia sampai tetangga saya aja heran. Saya bikin kendang sendiri. Jadi saya ngelihat orang terus saya nyoba bikin. Hanya di Indonesia saya tidak mampu membeli alat. Indradi yang lahir di Muntilan dan menetap di Solo, pindah ke Amerika tahun 1971. Ia melamar pekerjaan ke Kedutaan Besar RI di Washington DC dan diterima menjadi staf atase pendidikan dan kebudayaan. Saya tuh sebetulnya pergi ke Amerika melamar pekerjaan. Jadi saya dengar kabar Kedutaan Besar di Washington DC sama
konsulat New York sama konsul di Los Angeles baru mencari pegawai. Indradi bekerja di KBRI hingga 1998 setelah terkena dampak pengurangan pegawai karena krisis moneter. Ia sempat bekerja di toko olahraga, menjadi supir bis maskapai penerbangan di bandara, bahkan loper koran. Jangan gengsi, hidup di sini kalau mau pengen yang hebat, kerja di kantor yang itu, nggak hidup. Setelah pensiun, Indradi menekuni hobi masa kecil, membuat berbagai barang dari kayu dengan peralatan yang dibeli secara mencicil saat masih bekerja. Ia merintis Parto Wood dan membuat berbagai karya termasuk mimbar dan penyekat di Masjid Imam milik komunitas Indonesia. Karena saya nggak bisa nganggur, jadi diem saja itu nggak bisa saya. Walau memiliki penghasilan dari hobinya dan tunjangan pensiun dari pemerintah, Indradi merasa beruntung karena dapat tinggal di rumah salah satu putrinya. Di Amerika, warga usia 65 tahun ke atas yang sudah pensiun jumlahnya mencapai 17%. Menurut Indradi, para lansia yang tak punya aktivitas dan tak ada keluarga yang merawat akan menjadi semakin tua. Kalau bikin sesuatu saya mesti terbentur dengan persoalan. Di situ kan berpikir saya, pikiran kita kan terus digunakan kan. Hanya 15 hingga 20% lansia di Amerika tinggal bersama anaknya, walaupun jumlah ini semakin bertambah. Beberapa hal seperti finansial, kebutuhan perawatan saat menua, dan masalah kesehatan menjadi alasannya. Ira Puspita, diaspora Indonesia di Alexandria, Virginia, memilih merawat ibu mertua di rumahnya setelah pandemi hingga meninggal dunia. Ibu sih tadinya maunya tinggal sendiri ya, karena udah bisa tinggal sendiri. Tapi kita bilang kalau tinggal sama kita bisa take care. And then kita bisa everyday ketemu. Tantangannya itu sebenarnya kalau kita nggak ada pengetahuan, kita nggak banyak join community atau berbicara dengan teman yang punya pengalaman yang sama merawat orang tua, itu sangat berat. Karena ada stres ya. Menjadi lansia di Amerika memiliki tantangan tersendiri. Namun, memiliki anak yang mau membuka pintu rumahnya bagi orang tua mereka, menurut Indradi adalah hasil dari nilai kekeluargaan yang ditanam kepada anak-anaknya sejak kecil. Kita jadi orang tua tuh nggak usah ngasih kuliah, kita kasih contoh aja. Dari Silver Spring, Maryland, tim VOA. Pak Indradi tadi dan juga Ibu, kita sering sekali melihat mereka di bazar dengan kios produk-produk ukiran kayunya, kerajinan tangannya. juga loh pemirsa. Dan unik-unik sekali. Pemirsa, senang sekali reportase weekend telah menemani Anda selama 30 menit. Namun saatnya untuk berpisah, saya Ian Umar. Dan Ariadne Budianto mengucapkan selamat beraktivitas pemirsa, sambil tidak lupa untuk mengikuti media sosial kami dengan handle VOA Indonesia. Stay safe and stay healthy. Sampai ketemu minggu depan. Dadah!